Ada sebuah rahasia yang disimpan rapat oleh para elit. Mereka bilang, Tesla adalah pionirnya. Tapi bukti-bukti menunjukkan, teknologi ini sudah digunakan untuk membangun keajaiban dunia. Pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa sejarah yang kita pelajari di sekolah terasa begitu rapi, begitu linier? Kami menemukan celah besar dalam narasi itu. Sebuah celah yang sengaja ditutupi oleh debu waktu dan manipulasi tangan-tangan tak terlihat yang tidak ingin kita mengetahui kebenarannya. Selama ini, kita dicekoki dengan satu nama jika bicara soal listrik nirkabel, Nikola Tesla. Jenius yang malang, yang mimpinya dihancurkan oleh keserakahan korporasi. Namun, bagaimana jika kami katakan bahwa Tesla sebenarnya tidak sedang menciptakan sesuatu yang baru? Bagaimana jika menara-menara pemancar energinya hanyalah upaya untuk membangkitkan kembali teknologi kuno yang sudah ada ribuan tahun sebelum dia lahir? Kita diajak untuk percaya bahwa nenek moyang kita hanyalah orang-orang primitif yang bekerja dengan batu dan otot. Tapi jejak-jejak yang tertanam di dasar piramida, di balik dinding kuil kuno yang sunyi, dan dalam teks-teks terlarang membisikkan cerita yang berbeda. Ada sebuah masa di mana dunia tidak bergantung pada kabel-kabel tembaga yang membelit bumi kita sekarang. Ada sebuah jejak energi yang sengaja dihapus dari ingatan kolektif kita. Mengapa? Karena mereka yang mengendalikan narasi dunia tahu bahwa energi yang bebas dan nirkabel adalah ancaman bagi sistem kontrol yang mereka bangun. Mari kita lepaskan sejenak apa yang kita tahu dari buku teks. Kita akan menggali lebih dalam kereruntuhan masa lalu, mencari sisa-sisa cahaya yang coba dipadamkan oleh sejarah resmi. Siapkan diri kita, karena apa yang akan kita bongkar hari ini mungkin akan mengubah cara kita melihat peradaban manusia selamanya. Pernahkah kita bertanya-tanya, saat membaca buku sejarah di sekolah, mengapa transisi dari dunia kuno ke dunia modern terasa begitu mendadak? Narasi resmi dunia memaksa kita percaya bahwa sebelum abad ke-19, nenek moyang kita hidup dalam kegelapan total. Mereka ingin kita membayangkan manusia masa lalu yang hanya bergantung pada remang-remang cahaya obor, kepulan asap minyak tanah, dan keterbatasan teknologi yang primitif. Kita diajarkan bahwa listrik adalah penemuan baru, sebuah lompatan besar yang hanya bisa dicapai oleh kejeniusan manusia modern. Tapi, mari kita berhenti sejenak dan berpikir kritis. Jika mereka memang sehebat itu dalam menyembunyikan kebenaran, mungkinkah abad kegelapan yang sering kita dengar bukan merujuk pada kurangnya cahaya, melainkan sengaja dibuat gelap agar kita tidak bisa melihat apa yang sebenarnya ada di sana? Kita sering memuja Nikola Tesla sebagai pria yang datang dari masa depan. Namun, ada sebuah teori yang jauh lebih mengganggu. Bagaimana jika Tesla sebenarnya tidak menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dari nol? Bagaimana jika ia bukan seorang penemu jenius, melainkan seorang detektif sejarah yang sangat brilian? Kami mulai mencium adanya pola di sini. Tesla menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari naskah-naskah kuno, bahasa Sanskerta, dan konsep energi dari peradaban masa lalu. Mungkinkah yang dilakukan Tesla sebenarnya adalah menyatukan kembali kepingan-kepingan teknologi dari sebuah peradaban yang sudah dihancurkan dan dihapus jejaknya? Ada lubang besar dalam narasi sejarah kita. Kita diminta percaya bahwa bangunan-bangunan megah di masa lalu dengan presisi matematis yang mustahil dibangun oleh orang-orang yang bahkan tidak punya lampu meja. Logika ini mulai terasa janggal, bukan? Mungkin kabel-kabel yang melilit kota kita hari ini bukanlah kemajuan, melainkan rantai yang membelenggu kita pada sistem energi berbayar.
Sementara di masa lalu, rahasia tentang energi nirkabel yang gratis dan tersedia di alam semesta sudah pernah dikuasai. Kini, kita harus berani bertanya, jika Tesla berhasil menemukan kepingan itu, siapa sebenarnya pemilik asli teknologi tersebut? Dan mengapa mereka yang memegang kendali dunia saat ini begitu ketakutan jika kita mengetahuinya? Mari kita selami lebih dalam ke masa di mana cahaya tidak berasal dari kabel, melainkan dari udara yang kita hirup. Mari kita buka lembaran sejarah yang sengaja dirobek dari buku-buku sekolah kita. Garis waktu ini tidak dimulai di laboratorium modern, melainkan di padang pasir yang sunyi ribuan tahun silam. Kita mulai perjalanan ini di tahun 2500 sebelum Masehi. Selama ini, kita diberitahu bahwa piramida Giza adalah makam megah untuk para Firaun. Tapi, pernahkah kita bertanya mengapa tidak ada satupun jelaga obor yang ditemukan di koridor dalamnya? Mengapa strukturnya menggunakan batu granit yang kaya akan kristal kuarsa? Secara ilmiah, kuarsa adalah materi piezoelektrik yang menghasilkan listrik saat diberi tekanan mekanis. Solemnly, para peneliti independen menemukan bahwa piramida Giza adalah pembangkit listrik raksasa yang memanfaatkan getaran frekuensi bumi. Bagian luarnya dilapisi batu kapur putih yang kedap air dan berfungsi sebagai isolator sempurna. Sementara di dalamnya, energi dialirkan melalui struktur yang lebih mirip dengan komponen sirkuit daripada sebuah makam. Ini bukan tempat peristirahatan terakhir, melainkan transmisi energi nirkabel yang menerangi peradaban kuno. Namun, entah bagaimana, pengetahuan ini terkubur bersama pasir waktu. Kita melompat jauh ke tahun 1860-an, masa di mana Dunia menganggap komunikasi nirkabel adalah sihir hitam. Sebelum nama Tesla atau Marconi bergema, ada sosok bernama Mahlon Loomis, seorang dokter gigi dari Virginia yang memiliki visi melampaui zamannya. Pada tahun 1866, kita bisa membayangkan Loomis berdiri di puncak Blue Ridge Mountains dengan dua buah layang-layang yang dilapisi kain tembaga tipis. Ia berhasil mengirimkan sinyal nirkabel sejauh 18 mil hanya dengan memanfaatkan listrik statis di atmosfer. Kita harus mencatat ini. Dia melakukannya sebelum Tesla mematenkan radio pertamanya. Loomis sempat mendapatkan paten dari pemerintah Amerika Serikat. Namun saat ia mencoba mencari pendanaan massal untuk membangun menara pemancar energi nirkabel bagi masyarakat, dukungan finansialnya mendadak menguap. Catatan-catatan penelitiannya disita dan hilang secara misterius setelah kematiannya. Disinilah kita mulai melihat sebuah pola yang menakutkan. Setiap kali seseorang berhasil menyentuh teknologi energi gratis yang tersedia di alam, selalu ada tangan-tangan yang bergerak di balik bayang-bayang. Ada pola sistematis yang berulang, penemuan yang revolusioner, penarikan dukungan dana secara tiba-tiba, penyitaan dokumen atas nama keamanan nasional, dan penghapusan nama sang penemu dari catatan sejarah utama. Dunia yang kita tempati saat ini adalah hasil dari penyensoran besar-besaran tersebut. Kita dipaksa untuk bergantung pada kabel dan meteran berbayar. Sementara rahasia untuk memanen energi langsung dari langit telah ditemukan berkali-kali dan dicuri dari kita berkali-kali pula. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang menyusun garis waktu ini? Dan apa yang paling mereka takutkan jika kita akhirnya berhasil menyambungkan kembali kabel-kabel sejarah yang terputus ini? Tahun 1901,
Kita sering diberitahu bahwa menara Wardenclyffe hanyalah sebuah kegagalan bisnis yang tragis. Tapi, benarkah begitu? Jika kita melihat lebih dalam ke balik bayang-bayang sejarah, kita akan menemukan bahwa Wardenclyffe bukan gagal, melainkan dibunuh. Bayangkan, kita berada di sebuah ruang kantor yang gelap di Wall Street, dipenuhi asap cerutu yang pekat. Di sana, sang raksasa finansial JP Morgan menyadari sebuah kenyataan yang mengerikan bagi kerajaan bisnisnya. Saat Tesla menjelaskan bahwa energi ini bisa dipanen langsung dari ionosfer secara gratis oleh siapa saja, Morgan mengajukan satu pertanyaan yang mengubah arah peradaban kita. Di mana saya harus memasang meterannya? Begitu ia tahu bahwa energi nirkabel tidak bisa ditagih, aliran dana langsung terputus. Namun, mereka tidak hanya menghentikan pendanaan, mereka memastikan ide ini mati selamanya. Pada tahun 1917, menara itu diledakkan dan dihancurkan hingga menjadi puing-puing. Itu bukan sekedar penghancuran bangunan. Itu adalah eksekusi terhadap masa depan di mana energi tersedia secara bebas bagi kita semua. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang terjadi di balik layar. Pada saat yang hampir bersamaan dengan jatuhnya Tesla, kita melihat sebuah pola yang ganjil di museum-museum besar dunia. Artefak-artefak yang tidak masuk akal, seperti Baghdad Battery yang mampu menghasilkan arus listrik ribuan tahun lalu, atau relief di kuil Hathor yang menunjukkan objek mirip lampu pijar raksasa. Semuanya mulai dipindahkan dari ruang pameran utama ke ruang bawah tanah yang terkunci rapat. Para arkeolog yang mencoba menghubungkan titik-titik ini tiba-tiba kehilangan kredibilitasnya. Kita sedang menyaksikan sebuah operasi pembersihan sejarah secara besar-besaran. Mengapa? Karena jika kita menyadari bahwa peradaban kuno sudah menggunakan listrik nirkabel ribuan tahun sebelum Tesla, maka narasi kemajuan linier yang mereka ajarkan di sekolah akan runtuh. Mereka ingin kita percaya bahwa kita adalah puncak dari teknologi, agar kita tetap patuh membayar tagihan bulanan untuk sesuatu yang seharusnya bisa kita ambil gratis dari udara di sekitar kita. Ini bukan sekedar masalah uang, ini adalah masalah kendali. Dengan menghapus jejak teknologi listrik kuno dan menghancurkan karya Tesla, mereka berhasil memutus sambungan ingatan kolektif kita. Kita dibuat buta agar mereka bisa tetap berkuasa di atas ketergantungan kita pada energi yang mereka kendalikan. Setiap kali kita membayar tagihan listrik di akhir bulan, sadarilah bahwa kita tidak hanya sedang membayar energi yang kita gunakan. Kita sebenarnya sedang membayar harga dari sebuah sejarah yang sengaja dihanguskan. Solemnly, setiap rupiah yang keluar dari kantong kita adalah bukti nyata dari keberhasilan mereka dalam mengubur teknologi nirkabel yang seharusnya bisa kita nikmati secara cuma-cuma. Epic, engaging. Kita seringkali merasa bangga, mengira bahwa kita sedang melangkah menuju masa depan yang canggih dengan mobil listrik atau pengisian daya nirkabel modern. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Kita tidak sedang bergerak maju, kita justru dipaksa lupa. Misterius, atmosferik. Kita dipaksa untuk tidak melihat bahwa ribuan tahun yang lalu, nenek moyang kita mungkin sudah memanen energi langsung dari alam, dari getaran bumi, dan dari atmosfer yang menyelimuti kita. Warisan ini tidak hilang karena bencana alam atau ketidaksengajaan. Warisan ini dicuri. Karya Tesla dihancurkan. Artefak kuno dilabeli sebagai hiasan oleh para arkeolog yang enggan mengakui kebenaran. Dan narasi sejarah ditulis ulang oleh mereka yang memegang kendali atas arus modal dunia. Mereka ingin kita tetap terikat pada kabel, pada meteran, dan pada ketergantungan yang menguntungkan segelintir pihak. Penyelidikan kami di Bisikan Sejarah kali ini
membawa kita pada satu kesimpulan pahit. Dunia yang kita tinggali sekarang adalah hasil dari sabotase intelektual terbesar dalam sejarah manusia. Namun, rahasia ini hanya akan tetap terkubur selama kita memilih untuk menutup mata. Kita adalah komunitas yang menolak untuk sekedar menelan apa yang disajikan di permukaan. Mari kita terus bertanya, terus menggali, dan jangan biarkan bisikan-bisikan sejarah ini hilang di telan zaman. Karena terkadang, kunci untuk masa depan yang bebas bukan terletak pada penemuan baru, melainkan pada keberanian kita untuk mengingat kembali apa yang telah mereka rampas dari kita. Tetaplah waspada, karena sejarah selalu punya cara untuk berbisik kepada mereka yang mau mendengarkan. Sampai jumpa di penyelidikan kita berikutnya.